Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu moderasi beragama dan indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan kemanusiaan. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama tidak akan pernah bisa dimoderasikan. Moderasi beragama bukan merupakan agama baru, bukan aliran baru, dan bukan pula sekte baru dalam agama, melainkan salah satu pendekatan atau cara memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ruang lingkup moderasi beragama. Yang dimoderasi itu bukan agama, tetapi cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan agama. Contohnya, cara memahami ayat Al-Quran yang dianggap seakan-akan agama Islam itu memperbolehkan melakukan kekerasan seperti permusuhan atau bahkan pembunuhan. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, tetapi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang lebih aspek kemaslahatan atau kedamaian, persatuan di tengah-tengah masyarakat, sesuai firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat dalam ayat tersebut maksudnya umat Islam harus bisa menjadi contoh, menciptakan kedamaian dan kebaikan serta kemaslahatan kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada lingkungan sekitar. Artinya, umat Islam harus baik sesama manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain, melestarikan alam lingkungan supaya tidak mudah terjadi bencana alam dan bencana sosial. Jadi, ruang lingkup moderasi beragama adalah cara meyakini, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak pada cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, dan masih banyak lainnya. Nah, masuk indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri moderasi beragama bisa dilihat dari sikap dan perilaku sosialnya. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek kebangsaan. Yang kedua, aspek beragama. Yang ketiga, aspek kehidupan sosial. Dan yang keempat, aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi. Baik tradisi yang lahir dari ajaran agama ataupun yang lahir bukan dari ajaran agama. Contoh tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, dan lain-lainnya. Yang bukan dari ajaran agama adalah sedekah bumi, sedekah laut, wayang, ketoprak, dan lain-lainnya. 4 macam indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama, dari aspek kebangsaan. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, dari aspek cara beragama.
Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktik toleransi dalam beragama, baik toleransi sesama muslim maupun toleransi antar umat. Yang ketiga, dari aspek kehidupan sosial, kesanggupan menyelesaikan semua permasalahan dengan cara damai, sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial adalah cinta damai, anti kekerasan, tidak suka konflik, dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang terakhir, yang keempat, dari aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Nah, kesimpulannya, indikator moderasi beragama, nasionalisme, toleran, anti kekerasan, dan menghargai atau nguri-nguri tradisi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.